Shalom sahabat Kristiani dimanapun Anda berada, jumpa kembali di channel Alkitab Suara Tuhan. Konten kita kali ini berjudul Memilih Melakukan yang Jahat. Ahaz menjadi Raja Yehuda setelah ayahnya, Yotam, meninggal. Ahaz berumur 20 tahun ketika ia dinobatkan menjadi raja, dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Namun tidak seperti raja-raja Yehuda terdahulu, Ahaz tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ia justru hidup seperti raja-raja Israel yang membuat patung Baal untuk disembah. Bahkan ia mempersembahkan anaknya sendiri sebagai korban bakaran, di mana ini merupakan salah satu dosa yang membuat Israel dibuang oleh Tuhan. Seperti yang tertulis di kitab 2 Raja-Raja 17 ayat 18, yang berbunyi, "Sehingga ia marah sekali kepada mereka dan tidak lagi memperhatikan mereka. Ia membuang mereka dari tanah yang diberikannya kepada mereka, yang tertinggal hanyalah kerajaan Yehuda." Melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tidak lantas dikatakan bahwa raja-raja Yehuda terdahulu, Yoas, Amazia, Azaria, dan Yotam, adalah raja-raja yang sempurna, yang luput dari kesalahan. Alkitab secara fair menyebutkan kesalahan mereka yang tidak menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dari tengah-tengah bangsanya, sehingga bangsa Yehuda masih mempersembahkan korban bakaran di bukit-bukit. Karena kesalahan ini, mereka pun menanggung hukuman Tuhan. Tetapi kesetiaan mereka kepada Tuhan, dengan tidak mengikuti kebiasaan rakyatnya yang menyembah berhala, nampaknya diperhitungkan Tuhan. Sehingga sampai saat ini, nama mereka tercatat sebagai orang-orang yang melakukan kebenaran di mata Tuhan. Sementara Ahaz, meskipun ada figur-figur baik yang dapat diteladaninya, ia justru hidup dalam penyembahan berhala. Matthew Henry mengatakan, raja-raja Israel memiliki alasan politik dan kekuasaan atas penyembahan berhala mereka, tetapi Ahaz tidak memiliki alasan apapun untuk mengikuti jejak mereka. Jadi semua ini bicara tentang pilihan. Adalah pilihan Ahaz untuk melakukan yang jahat di mata Tuhan. Sementara Yoas, Amazia, Azaria dan Yotam memilih taat sebagai kewajiban mereka kepada Tuhan. Suatu hal yang harus kita syukuri menjadi manusia adalah memiliki pilihan. Bahkan meski Tuhan sangat menginginkan manusia menjadi taat dan patuh kepadanya, agar tidak luput dari keselamatan yang telah Dia anugerahkan. Tetapi Tuhan tidak mau menciptakan manusia seperti robot-robot tanpa kehendak. Tuhan memberikan kita kebebasan untuk memilih jalan hidup kita sendiri, termasuk memilih untuk taat atau tidak pada kehendak dan firman-Nya. Tuhan tidak ingin kita seperti kuda yang harus terus-menerus diikat tali kekang dan dicambuk supaya patuh. Yang Dia inginkan adalah agar kita taat dan mau bersekutu dengannya di dalam kelemah lembutan dan kasih yang tulus, mesra tanpa ada paksaan. Karenanya, Tuhan memberi kita firman-Nya yang berisi peringatan dan nasihat mengenai jalan yang hendak kita pilih. Ia juga memberikan Roh Kudus sebagai penasehat yang membimbing kita, sehingga kita dapat menentukan pilihan secara bijaksana.
Luar biasa kasih Tuhan kepada kita. Kita sudah diberikan kebebasan dan arahan yang sangat jelas. Sekarang, semua kembali pada pilihan kita, pilih kehidupan atau kebinasaan. Amin. Hiduplah di dalam firman, dan undang Roh Kudus hidup di dalam kita, maka kita dapat memilih yang benar.